Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Teman-teman, ini adalah khotbah kita dalam perayaan Jumat Agung. Tahun ini sangat berbeda, tapi sekaligus spesial karena kita tidak bisa bersekutu bersama di gereja. Saya sebagai Gembala Gereja Kristus Tuhan Indonesia Raja Daud, Jakarta, ingin mengajak setiap jemaat anak-anak muda, teman-teman kita yang di rumah atau dimanapun berada, menyaksikan khotbah ini sebagai perenungan Jumat Agung, sekaligus saya ingin memimpin dan membawa nanti teman-teman untuk mengikuti perjamuan kudus sendiri di rumah. Kiranya walaupun kita tidak bisa bersekutu bertatap muka, kita tetap merayakan Jumat Agung ini dengan hati yang tertunduk, di mana adalah peristiwa yang paling penting, Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa umatnya. Makanya perenungan hari ini saya ingin membawanya tidak dari kisah penyaliban Yesus di Bukit Golgota, karena tahun lalu kita sudah mengkhotbahkan itu berseri, dan tahun lalu jika teman-teman ingat dan dibuka catatannya kembali, saya mengkhotbahkan neraka datang ke Golgota. Mari dengan sikap hati betul, Anda juga menyaksikan ini walaupun dari streaming YouTube, harus benar-benar dengan sikap hati benar, karena mempersiapkan hati dan pikiran menuju perjamuan kudus. Jangan main-main, seperti biasa, ambil catatannya, kita belajar kebenaran firman ini hanya dari satu ayat yang sangat terkenal. Saya ingin memberikan judul khotbah di Jumat Agung kita ini, bahagia di tengah maut penderitaan. Bahagia di tengah maut penderitaan. Sering sekali banyak orang dunia, bahkan tidak sedikit orang Kristen yang bertanya, kenapa Tuhan Yesus harus disalib? Begitu banyak orang-orang ateis dan liberal berkata, bagaimana mungkin dia Allah, tapi dia Allah menderita di kayu salib. Padahal salib adalah tanda kutuk. Kenapa Tuhan Yesus harus dikutuk? Lalu kita sering juga membaca di beberapa bagian Alkitab, begitu banyak orang menderita, padahal dia berlaku benar. Begitu banyak orang menderita, padahal dia dekat dengan Tuhan. Begitu banyak orang menderita, padahal dia hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Lalu fenomena yang kita dapat di kehidupan sehari-hari dari zaman ke zaman, gereja dibabat, gereja dibom, gereja dirusak. Kenapa itu sampai terjadi? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Kiranya perenungan Jumat Agung, Yesus mati di kayu salib, itu menguatkan kita menghadapi segala penderitaan yang terjadi di dunia ini. Terus kita berdoa karena saat-saat ini di mana kita tidak bisa bersekutu karena ada wabah virus corona. Ini juga menjadi bencana dunia, bencana bagi bangsa kita. Dan ini penderitaan bagi kita pribadi, lepas pribadi. Makanya kita harus dengan serius belajar kebenaran firman ini sebagai dasar kita memperingati Jumat Agung. Satu ayat yang akan kita gali, mari kita buka Alkitab kita dari Filipi 1 ayat 21. Ayat yang sangat terkenal, sering dicomot orang Kristen, tapi dalam pelaksanaannya dihampiri begitu banyak ketakutan. Surat Paulus kepada jemaat Filipi pasal 1 ayat 21. Mari teman-teman buka Alkitabnya di rumah. Saya bacakan untuk teman-teman. Teman-teman juga bisa membacanya keras di rumah masing-masing dengan bersemangat. Filipi 1 ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya ulangi. Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Suatu perenungan kita untuk memperingati Jumat Agung, di mana juga Yesus mati di salib untuk menebus dosa umat. Mari kita gali konteksnya, teman-teman. Ini adalah surat Paulus kepada jemaat Filipi dalam kondisi dia terpenjara. Dia mungkin dipenjara di Roma, di mana itu kota yang tidak pernah dikunjunginya. Dia dipenjara di Roma menunggu hukuman dari kaisar. Padahal Paulus sangat ingin ke Roma untuk memberitakan Injil, karena dia tahu Roma adalah pusat pemerintahan. Kalau dia bisa memberitakan Injil di pusat pemerintahan, maka dengan segera Injil tersebar dengan mudahnya. Dia menulis dan mengucap syukur untuk jemaat Filipi yang begitu giat dalam pemberitaan Injil. Itu di pasal 1 ayat 3-5. Perhatikan Alkitabnya. Walaupun dia dalam penjara, dia mengatakan ini adalah ketetapan untuk memperluas pemberitaan Injil. Pasal 1 ayat 12-14-nya. Maka itu dia mengajak semua jemaat Filipi untuk tetap bersuka cita dan memberitakan Injil bukan karena iri dan dengki satu sama lain. Ayat 15-17-nya.
Karena Paulus mengatakan yang terpenting adalah keselamatan, kesetiaan dalam penginjilan agar nama Allah dimuliakan. Itu ayat 18 sampai 20 sebelum kita masuk ayat 21 yang menjadi ayat kita di Jumat Agung ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mari kita gali satu ayat ini. Seperti biasa kita lagi gereja yang belajar, teman-teman. Kita fokus di kata per kata dan kalimat demi kalimat. Judul yang saya berikan di khotbah Jumat Agung ini, bahagia di tengah maut penderitaan, maka subtemanya adalah untuk menjadi poin yang kita catat, bagaimana cara kita bahagia di tengah maut dan penderitaan. Kita mulai dengan kalimat awal, karena bagiku. Stop sampai situ. Dari dua kata ini dan kalimat ini, sudah menimbulkan suatu hal yang penting. Karena bagiku. Dalam terjemahan Inggrisnya, for to me. Apa maksud dari sini? Paulus berkata, karena bagiku. Paulus memiliki kesaksian pribadi tentang Yesus. Dia nggak mau dengar kiri kanannya, dia nggak mau dengar kesaksian tentang orang, tapi dia bilang, karena bagiku. Ini sangat penting. Tentu ini menjadi pengalaman pribadi Paulus, sebagaimana dia pertama kali jumpa bersama dengan Yesus saat perjalanan dia mau menganiaya orang Kristen ke Damsyik. Dia orang yang terpelajar, dia anak didik Gamaliel, dia mungkin profesor, doktor teologi yang sangat pintar menguasai hukum Taurat dan perjanjian lama. Tapi ketika bertemu Yesus dalam penglihatan cahaya yang menyilaukan, membuat dia buta, berdiam diri, merenung, berdoa 3 hari. Seakan-akan dia ingin mengatakan, aku profesor, doktor teologi, ahli Taurat Farisi, yang tidak tahu apa-apa kalau tidak mengenal Yesus Kristus. Bahkan di bagian lain di pasal 3 Filipi, dia berkata, segala sesuatu yang kuanggap untung, sekarang sampah karena pengenalan akan Kristus. Karena bagiku, bagi dia Kristus sangat luar biasa. Segala sesuatu yang dulu untung katanya, segala gelar, kekayaan, jabatan dia, kepintaran dia, itu sampah sejak aku mengenal Yesus Kristus. Bahkan Paulus sering sekali dalam suratnya berkata, aku tidak akan pernah bermegah selain karena salib Kristus. Wow, itu pernyataan yang sangat kuat, teman-teman. Aku tidak pernah bermegah selain bermegah karena salib Kristus. Dia orang terpelajar, dia orang pintar, dia dari keturunan Farisi, keluarga negaranya Romawi. Dia tidak pernah bermegah dengan itu. Dia tidak pernah merasa dirinya pintar, dia tidak pernah merasa dirinya kaya, dia tidak pernah merasa dirinya punya kekuasaan. Yang membuat dia bermegah hanya salib Kristus. Luar biasa. Salib menjadi senter dalam kehidupan Paulus. Karena bagiku, dia tidak bermegah karena kelahiran Yesus, dia tidak bermegah karena kebangkitan Yesus, dia tidak bermegah karena Yesus naik ke surga, tapi dia bermegah karena salib. Itu suatu kalimat yang kuat. Kenapa? Karena dia tahu disitulah dosa terpaku, disitulah kesalahan kita dihilangkan, supaya kita bersama dan dipilih Allah kelak di dalam kemuliaan surgawi. Di mana dia tahu disaliblah kasih dan keadilan Allah bertemu, kasih dan murka Allah bertemu untuk menyelamatkan orang-orang pilihan. Disitulah domba, anak domba Allah yang tidak bercacat, dikurbankan Allah. Karena bagiku. Bahkan dia pernah berkata, Kristus mati untuk orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Dia betul-betul memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Dia betul-betul tahu bagaimana mengenal Tuhan dengan benar. Dia punya banyak pengalaman, dia pernah dibawa ke surga tingkat 3, tapi dia tidak mau bermegah, kan itu dia tidak pernah pamer, dia tidak pernah kesaksian. Malah dia berkata, dikala aku lemah, aku kuat. Kenapa? Pada saat kelemahan dia, kuasa Yesus nyata. Maka poin pertama dari dua kata dan kalimat awal ini, karena bagiku, for to me, bagaimana cara kita bahagia di tengah penderitaan? Yang pertama, memiliki hubungan pribadi dan intim dengan Tuhan Yesus. Bagaimana kita menghadapi penderitaan di zaman-zaman sekarang? Hanya satu, memiliki hubungan pribadi dan intim dengan Tuhan Yesus. Karena bagiku, jangan pernah merasakan Tuhan apa dari kata orang, jangan pernah mempelajari Yesus dari apa kata orang, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena bagiku. Itu yang sangat penting, teman-teman. Bagaimana hubunganmu dengan Yesus? Siapakah Yesus bagimu?
Kalau engkau mudah marah, mudah mengeluh, mudah putus asa, saya yakin dan percaya kau tidak memiliki hubungan erat dengan Yesus. Kalau engkau malas ibadah, kalau engkau malas baca Alkitab, kau masih terikat dengan dosa pergaulan buruk, maka saya yakin kau tidak pernah memiliki hubungan intim dengan Yesus. Dan perayaan Jumat Agungmu hanya tradisi agamawi belaka, dan itu sia-sia. Jangan sampai tahun demi tahun, belasan tahun demi tahun jadi Kristen merayakan Jumat Agung, tapi tidak pernah memiliki hubungan intim dengan Yesus. Karena bagiku, kata Paulus. Maka kita pun harus bisa berkata seperti Paulus. Karena bagiku, for to me, Yesus adalah ini. Yesus adalah ini. Kita harus memiliki kesaksian masing-masing. Bagaimana Yesus betul-betul bekerja dalam hidup kita. Jangan sampai sudah bertahun-tahun jadi Kristen, kita tidak pernah merasakan hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus. Kalau sampai sekarang kita belum pernah merasakan itu, jangan-jangan kita bukan umat pilihan. Apa tandanya kita merasakan hubungan intim dengan Yesus? Engkau menggebu-gebu untuk terus mengenal Dia. Engkau menggebu-gebu baca Alkitab, tidak ngantuk, tidak malas, bergairah baca Alkitab, menggebu-gebu, menggali, ikut Bible study, ibadah dengan benar, mendengar khotbah, mencatat. Itu tandanya kau memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus. Praktekkanlah itu juga di dalam kehidupanmu sehari-hari, baik itu dalam sekolahmu, kuliahmu, kerjamu, terutama di dalam hubunganmu. Entah engkau berpacaran, entah engkau di dalam pernikahan. Kalau engkau dekat dengan Yesus, tidak mungkin ada kata menyerah. Tidak mungkin ada kata putus, tidak mungkin ada kata bercerai. Karena dekat Allah saja, kita aman. Karena dengan Yesus, kita kuat. Salib Kristus, segala penyakit, segala beban berat, segala masalah hidupmu sudah terpaku di salib Kristus. Bagaimana mungkin masih ada orang Kristen cengeng mau menyerah, meninggalkan Yesus Kristus, mau cari hidupnya aman? Kau tidak pernah merayakan Jumat Agung dengan benar. Hati-hati. Musa, Abraham, bapak-bapak beriman, orang-orang yang dipilih Tuhan, mereka bisa melakukannya bukan karena hebat mereka, tapi karena mereka memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Jangan kenali Tuhanmu soal duniawi. Pasti kau salah kenal. Pasti kau tidak pernah erat memiliki hubungan Dia. Kalau engkau kenal Tuhanmu hanya gara-gara mukjizat, hanya gara-gara berkat, engkau tidak kenal Yesus dengan benar. Kenalilah Yesus yang disalib. Disiplin ilmu teologi kita harus penuh dengan salib, salib, salib. Karena berkat kita adalah salib. Bagi saya adalah keledai bodoh yang ditunggangi Yesus saat masuk Yerusalem. Ini kesaksian saya. Karena bagiku, Yesus adalah Raja yang menaiki aku, si keledai bodoh ini, saat masuk ke Yerusalem. Karena aku tahu, akulah keledai yang mengantar Dia masuk ke dalam penderitaan, masuk ke Yerusalem, menuju zona penderitaan dan salib. Akulah keledai bodoh yang ditunggangi Yesus. Kita semuanya hamba. Kita adalah pendosa yang diselamatkan oleh anugerah. Kita orang-orang bodoh yang ditebus di kayu salib. Poin yang kedua, kita lanjutkan kalimatnya. Karena bagiku, for to me, dilanjutkan, hidup adalah Kristus. Karena bagiku, hidup adalah Kristus. To live is Christ. Segera kita mendapat poin kedua, bagaimana kita tetap bahagia di tengah penderitaan hidup. Kalau pertama harus memiliki hubungan intim dengan Yesus. Yang kedua, menjadikan Yesus segalanya. Hidup adalah Kristus, menjadikan Yesus segalanya. Apa dampaknya jika kita sudah intim dengan Yesus? Maka Yesus segalanya. Apa dampaknya ketika kita sudah dekat dengan Yesus? Maka Yesus nomor satu, bukan yang lain. Teman-teman tahu dalam tulisan teks Yunaninya, tidak ada kata adalah. Is, no. Tidak ada kata itu. Langsung terjemahnya, hidup Kristus. Tidak ada hidup adalah Kristus. Adalahnya tidak ada dalam teks Yunaninya. Hidup Kristus. Bahkan Paulus tidak mau ada pemisah hidupnya dengan Kristus. Bahkan di dalam satu tulisan pun. Hidup Kristus. Kristus segalanya. Dia segalanya. Kau menyembah Yesus, kau melayani Yesus, kau mengenali secara dalam, kau mengikuti Yesus, kau muridnya, segalanya. Maka dia berkata di pasal 3 di Filipi, aku melupakan apa yang di belakangku. Aku mengarahkan diri apa yang ada di hadapanku. Yaitu mengikuti Yesus. Paulus ingin 100% memiliki teladan seperti Yesus, maka dia pernah berkata kepada jemaat, ikutilah aku sebagaimana aku mengikuti Kristus. Dia betul-betul mencontoh karakter Kristus. Sungguh luar biasa. Dia sampai berkata, ikutilah aku sebagaimana aku mengikut Kristus. Teladan Paulus sangat luar biasa. Hidup adalah Kristus. Hidup
Kristus segalanya dalam hidupku. Apa ciri tanda hidup adalah Kristus? Kristus segalanya dalam dirimu. Itu ada lanjutan di ayat 22, perhatikan kembali Alkitabnya. 22, 25, dan 26. Yang pertama dari ayat 22, tanda engkau hidup dalam Kristus, memberi buah. Kalimat terakhir yang garis bawah itu. Tanda engkau hidup dalam Kristus, kau pasti memberi buah. Itu dia 22. Ayat 25-nya. Di kalimat terakhirnya juga. Kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Itu yang kedua. Lalu ayat 26-nya di kalimat awal. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus semakin bertambah. Dia 22, tanda engkau hidup dalam Kristus. Engkau memberi buah. Buah kebenaran itu dikerjakan juga dari Kristus. Bukan karena kuatmu, bukan karena kepintaranmu. Tapi dikerjakan dari Kristus. Kita hanya sebagai alatnya untuk melayani dan menginjili. Lalu ayat 25 dan 26, buah itu untuk dinikmati orang. Buah itu bukan berkat, buah itu bukan bikin orang kaya, buah itu bukan nyembuhin orang, buah itu adalah kebenaran yang dinikmati orang. Melayani menginjili agar makin maju iman orang di dalam Tuhan, itu ayat 25. Dan akhirnya ayat 26, mereka bermegah di dalam Yesus. Makin meningkat iman di sini, teman-teman, adalah objective faith. Iman yang bukan sekedar kita mengenal Yesus itu kasih, tapi iman ketika engkau memahami doktrin dan ajaran Yesus dengan benar. Itu arti di sini. Itu arti makin maju imannya dalam Tuhan di sini. Objective faith. Karena peningkatan imanmu, mengenal Yesus dengan benar, mengenal Yesus yang disalib, mengenal Yesus dengan segala ajaran dan doktrinnya, membuat kita bersuka cita dan bermegah memuliakan Yesus. Padahal dari konteksnya, kita tahu kalau dia terus memberitakan Injil, memberi buah, Paulus pasti ditangkap lagi. Ini dia sudah di penjara. Dia bilang, kalaupun aku lepas, aku akan terus memberi buah, memberitakan Injil. Maka pasti dia akan ditangkap lagi. Jadi Paulus tidak pernah takut dengan resiko-resiko seperti itu. Kristus nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku dan matiku. Tuhan Paulus sempat berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Terkutuklah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus bersuka cita. Di dalam penjara pun dia bersuka cita. Di dalam penjara pun dia bernyanyi. Pasal 4 dia berkata kepada jemaat Filipi, bersuka citalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersuka citalah. Itu disebut orang dari dalam penjara. Bagaimana mungkin? Sungguh luar biasa Paulus. Kenapa dia bisa berkata itu? Apa karena dia pintar? Tidak, tidak mungkin. Daging manusiawi kita. Kalau kita menderita, tersiksa dalam penjara, susah bersuka cita. Tapi kenapa? Karena hidup adalah Kristus. Ketika Kristus segalanya dalam hidupmu, sukacitamu melimpah. Ketika Kristus nomor 1 dalam hidupmu, kau tidak takut apa-apa. Karena hidup segalanya dengan Kristus. Tentulah kau mengenal dia dengan doktrin yang benar. Apa yang tertulis dengan kitab suci. Bukan apa kata orang. Ingat kalimat awal? Karena bagiku, dalam mengikuti Yesus, dalam mengenal Yesus yang segalanya, tentu harus ada penderitaan dan air mata, teman-teman. Tidak mudah, tidak instan. Jangan berhalakan pendetamu, tapi dengar firman Tuhan yang benar. Makanya kita pun sebagai hamba Tuhan harus memiliki tanggung jawab. Saya memperingatkan kepada teman-teman hamba Tuhan dimanapun berada, jangan asal-asalan memberi pengajaran. Bagi siapa jemaat yang hanya mengikut-ngikuti, ikut Yesus senang, ada berkat, mukjizat segala macam, imanmu tidak pernah meningkat. Imanmu cetek, imanmu dangkal. Kau tidak akan pernah mengenal salib Kristus. Engkau akan menganggap Jumat Agung dan Paskah hanya tradisi agamawi. Jadi jika engkau mengenal Yesus dengan segala pengajarannya, sebagaimana Paulus mengenal Yesus, maka engkau memiliki iman yang kuat dan berakar dengan teguh. Apapun badai masalah, penderitaan, tentu kita tidak akan takut. Kenapa? Karena Kristus adalah segalanya. Mulailah dari hal kecil, bacalah Alkitab habis dari Kejadian sampai Wahyu. Milikilah doa, perenungan setiap hari. Lakukanlah perintah Tuhan, baru melayani Tuhan. Ikutilah Bible study, memahami Alkitab dengan benar. Tidak ada yang instan dalam mengenal Yesus. Paulus mengalami penderitaan yang begitu hebat, padahal dia mengenal Yesus. Dia tidak sembuh, kapalnya 3 kali karang, terombang-ambing ombak, dia memiliki penyakit, dia dipenjara, dia disiksa. Itulah pengenalan Yesus dengan benar. Kenapa? Karena salibnya sudah cukup untuk kita. Kematian dan kebangkitannya itu cukup untuk kita. Maka kenalilah salibnya. Dia tidak pernah bermegah selain karena salib Kristus. Hati-hati teman-teman. Kenali Yesus dengan baik. Jumat Agung tahun ini menjadi peringatan kita
di tengah kita menghadapi banyak wabah penyakit ini, jangan main-main lagi, jangan main-main lagi. Jangan lagi harapkan berkat dan kesembuhan, jangan. Kenalilah salib Yesus, karena itu inti ajaran Kristen. Salib Yesus, penderitaan. Yesus menderita, maka kita juga harus menderita. Kenapa kita tidak akan takut dengan penderitaan? Kenapa kita tetap berbahagia? Karena Kristus segalanya dalam hidup kita. Yang ketiga, kalimat terakhirnya. Karena bagiku, hidup adalah Kristus. Kalimat terakhirnya, mati adalah keuntungan. Kalimat yang paling sering dihindarkan orang Kristen. Apalagi kalau sudah kaya, sudah mapan, pekerjaan bagus, jabatan bagus, keluarga bahagia. Nanti dulu matinya Tuhan. Padahal Paulus berkata, mati adalah keuntungan. Death is gain. For to me, to live is Christ, death is gain. Perkataan yang sungguh strong, teman-teman. Luar biasa. Kenapa dia bisa berkata ini? Simpel, karena kalimat sebelumnya apa itu? Karena hidupnya adalah Kristus. Hidupnya sepenuhnya Kristus. Bahkan di sini juga adalah, tidak ada dalam teks Yunaninya. Mati keuntungan, tidak ada adalah. Mati keuntungan, bukan mati adalah keuntungan, tapi dalam teks Yunani tidak ada is, langsung mati keuntungan. Seperti hidup Kristus, maka mati keuntungan. Kalau engkau sudah memiliki Yesus segalanya dalam hidupmu, Yesus nomor satu, Yesus yang terpenting dalam hidupmu, karena engkau tahu salib Kristus yang menebusmu, maka mati pun keuntungan. Yes! Sama seperti Yesus, walaupun menanggung dosa di Bukit Golgota, mati dalam perayaan kita Jumat Agung ini, keuntungan. Karena untuk orang percaya, diselamatkan. Kasih Allah akhirnya diberikan kepada umatnya. Bagaimana kalau dia tidak mau mati? Kita semua terlempar ke dalam neraka. Mati adalah keuntungan. Di dunia kita sering ingin mencari untung. Kita pengen untung dalam setiap bisnis dan usaha kita. Tapi ketika Paulus bilang untung, kenapa kita takut mati? Simple. Engkau takut mati karena Kristus bukan segalanya dalam hidup. Simple sekali. Dari satu kalimat ini, ayat yang kita bahas ini, kelihatan semuanya. Kenapa engkau takut mati? Karena Kristus bukan nomor satu dalam hidupmu. Mungkin nomor satu dalam hidupmu kekayaanmu, pekerjaanmu, jabatanmu, bukan Kristus. Tapi Paulus berani mengatakan ini. Karena Kristus segalanya dalam hidupnya. Ayat 23 dia berkata, aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi diam bersama Kristus, itu lebih baik. Wow, luar biasa. Lebih baik katanya. Mati adalah keuntungan, karena bertemu Kristus langsung di surga. Itu lebih baik. Terjemahan asli didesak di ayat 23 itu ada dua tembok yang saling mengecil, mengimpit dia, menekan dia di tengah-tengah mana jalan yang harus dia pilih. Tapi kalaupun dia belum dipanggil, sejak keputusan Kaisar di penjara dia di Romawi ini, kapan dia diputus hukuman mati? Apa tadi? Dia akan memberikan buah. Memberitakan Injil. Tetap melayani Yesus seumur hidupnya. Tapi dia bilang jauh lebih baik pergi dan diam dengan Kristus. Double superlatif. Jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Pergi dan diam dengan Kristus. Karena bagi Paulus, mati di dalam Yesus itu sangat baik sekali banget. Itu sangat indah sekali banget. Sangat bahagia sekali banget. Tidak peduli cara matimu. Mau kau dipenggal, mau kau dipenjara, mau kau kena virus, mau kau kena penyakit. Tidak peduli. Mati adalah keuntungan. Luar biasa. Dalam pelayanan Paulus, dia begitu kuat. Apapun yang terjadi, mau dia ditangkap, mau dia diikat, mau dia dijebloskan penjara, dia tidak takut. Karena dia tahu hidup adalah Kristus, maka mati adalah keuntungan. Sedangkan kita teman-teman, kita takut mati. Kita harus akui. Saya takut mati, jelas. Kenapa? Satu, karena saya belum seperti Paulus. Pelayanan saya belum seperti Paulus. Kita tidak usah munafik, kita takut mati. Apalagi meninggalkan istri dan anak, meninggalkan cucu, istri, keluarga besar, kita takut mati. Satu, kedagingan kita menuntut kita, kematian itu menakutkan. Karena pada dasarnya kita semua manusia berdosa yang memang akan mati dan terlempar. Tapi yang kedua, mungkin kita belum sekuat Paulus. Maka itu tingkatkan pelayananmu, jangan main-main. Kita harus meniru dan mengikuti Paulus sebagaimana Paulus mengikuti Kristus. Orang Kristen tidak pernah rindu mati. Orang Kristen takut mati apapun yang terjadi. Ditanya, mati adalah keuntungan? Yes, amin. Dari kalimat ini kita aminin. Tapi ketika ditanya, mau mati sekarang? Mikir dulu. Ya. Mati adalah keuntungan. Kristen sekarang malah aneh. Lebih percaya orang yang naik turun surga, jalan-jalan ke surga, jalan-jalan ke neraka, tapi balik ke dunia. Muat apa?
Di surga tidak lagi penderitaan, lebih enak di sana. Jangan balik-balik. Maka itu jangan percaya kesaksian seperti itu. Jadi emang kita percaya apa pendeta? Salib Kristus. Simple. Inti kekristenan, inti Alkitab, inti semuanya hanya salib Kristus. Itu yang penting. Kalau engkau sudah tahu salib Kristus, engkau tidak takut menderita. Kalau engkau sudah tahu salib Kristus, engkau tidak takut bahaya. Tidak takut sekarang malah bahaya penyakit, wabah apapun itu. Kau tidak takut karena kau tahu salib Kristus. Kalau dia saja menderita, apalah aku? Masa tidak mau menderita? Tapi kalau engkau tahu yang enak-enak doang, yang senang-senang doang, kapan imanmu meningkat? Buat apa kau ngerayain Jumat Agung? Nonton Passion of the Christ nangis. Air mata buaya itu. Iya, karena setelah itu nggak kenal Yesus lagi. Mau yang enak. Jangan ya. Mati adalah keuntungan. Kenapa keuntungan? Karena di surga tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi hal-hal aneh. Tapi kita di surga akan menyembah Dia selama-lamanya. Kita bukan mau bertemu dengan orang tua kita yang kita rinduin, kakek, opung, orang tua kita, mama, papa kita yang sudah mendahului kita. Kita bukan mau bertemu Paulus, bukan mau bertemu Petrus, bukan mau bertemu Abraham, bukan mau bertemu Musa. Mau datang menyembah Allah. Tidak ada lagi kesedihan di sana. Itulah indahnya surga. Makanya dia berkata, mati adalah keuntungan. Rasul, hampir semua mati martir. Hampir semua mati tersiksa, kecuali Rasul Yohanes yang mati karena usia lanjut di pembuangan Patmos. Paulus, menurut sejarah gereja, dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero. Petrus disalib terbalik. Semuanya mati martir. Kenapa mereka tidak takut itu? Satu, karena mereka tahu Tuhan yang mereka sembah, Yesus Kristus, sudah melalui penderitaan itu. Lebih berat. Apalah takut mereka? Yang kedua, karena mereka tahu mati adalah keuntungan. Segera dan cepat bertemu dengan Tuhan, mereka ada kerinduan. Tapi bukan berarti di dunia kau enak-enak buat dosa, habis itu mau mati langsung mau segera bertemu rindu. Tidak. Jangan lupakan kalimat, hidup adalah Kristus. Layani Dia, sembah Dia, benar-benarlah Dia. Mati adalah keuntungan. Kalimat yang sangat paradoks dan yang paling benci orang-orang Kristen yang mungkin lagi nyaman hidupnya. Kita tahu itu menjadi ketakutan kita. Tapi Jumat Agung, Yesus mati di kayu salib. Dia memberikan kasih-Nya yang luar biasa. Ini peringatan yang tidak main-main. Saya sudah berulang kali berkata, Jumat Agung Paskah harus menjadi peringatan yang luar biasa. Tapi bukan untuk kita bergembira seperti Natal. Tapi saatnya kita merenung, menundukkan diri, mengaku dosa kita. Begitu luar biasanya pengorbanan Yesus di kayu salib. Poin yang ketiga. Bagaimana kita bahagia di tengah penderitaan? Dari kalimat mati adalah keuntungan. Berserah dan bersiap untuk resiko yang terburuk. Kau tepat merasa bahagia karena kau tahu Yesus sudah mati di kayu salib. Maka itu bersiap-siaplah, berserahlah untuk resiko yang terburuk, yaitu kematian. Karena kematian tidak lagi menakutkan setelah Yesus menebus kita di kayu salib. Malah kematian adalah keuntungan, kata Paulus. Imani itu teman-teman, di Jumat Agung ini. Jangan lagi kita takut untuk hal seperti itu. Karena kematian adalah keuntungan, kata Paulus. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. For to me, karena bagiku. Poin pertama, bagaimana kita bahagia di tengah penderitaan? Memiliki hubungan yang intim dan dekat dengan Yesus. Karena bagiku, jangan apa kata orang, jangan apa kata Pak Pendeta, pelajari Alkitab dengan benar. Memiliki hubungan sendiri dengan Tuhan. Hidup adalah Kristus. Hidup Kristus. Poin kedua, Kristus segalanya. Dan yang ketiga, mati keuntungan. Kita bersiap dan berserah untuk resiko yang terburuk. Jumat Agung yang sangat spesial, mungkin juga kita bersedih, kita tidak bisa bersekutu di gereja karena wabah virus corona yang sudah menyentuh sebulan lebih. Bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Sudah banyak juga angka kematian. 2020 adalah tanda semakin dekatnya akhir zaman. Maka itu tidak main-main, hari-hari semakin jahat, bukan semakin baik. Persiapkan dirimu, berserah untuk resiko terburuk, yaitu kematian. Tapi itu bukan menjadi ketakutan lagi, karena Paulus dalam firman-Nya hari ini kita pelajari, itu adalah keuntungan. Kita akan bertemu Dia tatap muka dengan muka, menyembah Dia di dalam kemuliaan surgawi. Ambil keputusan, di Jumat Agung ini tidak main-main lagi. Kalau engkau bersedih, memperingati atau mengenang Yesus mati di kayu salib sambil nonton Passion of the Christ, tapi tidak ada perubahan hidup, engkau menghina Jumat Agung. Jangan main-main. Jangan main-main. Tapi rayakanlah Jumat Agung ini. Sebentar juga kita akan merayakan perjamuan kudus. Teman-teman di rumah ambil sikap, tidak main-main. Bukan saatnya ini bergembira, tidak ada tepuk tangan, ini bukan saya bergembira. Ini saatnya kita merenung dan mengaku dosa kita. Kita bisa tetap bahagia di tengah penderitaan. Sebagaimana Paulus yang terpenjara, yang dianiaya, yang siap mendapat hukuman mati. Tapi dia berkata, hidup adalah Kristus,
mati adalah keuntungan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, saya lanjutkan. Kita akan memasuki prosesi perjamuan kudus. Teman-teman ambil sikapnya di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Saya ada roti dan anggur memang, karena ini dari gereja kita langsung. Bagi teman-teman atau jemaat sekalian, kalau tidak ada bisa mengambil roti tawar, ada anggur bagus, atau yang lain bagus, karena itu hanya makna simbolis kita. Yang penting adalah makna dari penebusan di kayu salib pada Jumat Agung hari ini. Ambil sikap hati yang benar, jangan main-main. Sikap duduk yang benar di rumah juga, jangan main-main. Di silence dulu semua HP-nya, fokus dulu dalam perjamuan kudus ini, karena kita betul-betul harus mengambil sikap yang penuh hormat dan gentar di kematian Yesus di Jumat Agung ini. Mari kita persiapkan hati dan diri kita. Kita akan merayakan perjamuan kudus. Saudara yang terkasih, gereja kita, Gereja Kristus Tuhan Indonesia hanya mengenal 2 sakramen. Sakramen baptisan dan perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus hanya dilakukan 3 kali dalam gereja kita. Jumat Agung, Natal, dan ulang tahun gereja kita. Saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus karena Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya Yesus adalah satu-satunya juru selamat, serta tidak berada di bawah pengembalaan khusus. Kami juga penuh dengan sukacita menyambut saudara yang berasal dari gereja lain yang menonton video ini untuk siap merayakan perjamuan kudus bersama kami di saat ini. Agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, selayaknya kita memeriksa diri masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup damai dengan Allah? Apa kita hidup damai dengan sesama? Dengan istri atau suami? Dengan orang tua dan anak? Dengan saudara-saudara? Dengan teman-teman dan tetangga? Dan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Di dalam ketidaksempurnaan ini, kita percaya Allah menyucikan kita dari segala dosa kita, membarui hidup kita, memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup kita dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus. Mari kita berdoa, ambil sikap doa. Bapa, terima kasih pada Jumat Agung yang spesial ini Tuhan. Walaupun kami tidak bisa bersekutu bersama di rumah-Mu, tapi lewat streaming video online, para umat-Mu di semua gereja belahan dunia hari ini memperingati kematian-Mu di kayu salib Jumat Agung. Bapa, kami manusia yang tidak layak menerima itu, tapi karena kasih-Mu Kau memberikan anugerah itu, sehingga kami umat-umat pilihan bisa Kau selamatkan. Ampuni kami Tuhan, kami manusia yang tidak tahu diri. Kami yang seharusnya tersalib. Tapi puji Tuhan, lewat anak-Mu yang tunggal Engkau memberikan kasih-Mu di dalam Yesus Kristus. Sebentar, kami ingin melakukan perjamuan kudus, memakan tubuh dan darah-Mu. Kiranya ini menjadi memperingati bahwa kami bersatu terus memiliki persekutuan yang satu dengan Engkau. Roh Kudus ada dalam diri kami, supaya kami tidak main-main lagi dan bertobat dari dosa kami. Hari-hari semakin jahat, 2020 semakin berat, kami tahu. Tapi yang hanya kami andalkan dan kekuatan kami hanya salib Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari yang di rumah mengambil sikap. Dalam liturgi ini kita bernyanyi sejenak. Langsung di refnya saja. Kita bernyanyi pada kaki salib-Mu. Salib-Mu, salib-Mu, yang ku muliakan hingga dalam surga kelak ada perhentian. Salib-Mu, salib-Mu, yang ku muliakan hingga dalam surga kelak ada perhentian. Saudara sekalian, karena segala sesuatu telah dipersiapkan, maka marilah saudara sekalian diundang untuk menerima tubuh dan darah Tuhan.
Saya mengundang teman-teman untuk mempersiapkan roti dan anggurnya di tempat masing-masing untuk kita merayakan perjamuan kudus. Angkatlah roti jauh di atas kepala kita. Beginilah firman-Nya. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat sekalian, marilah makan tubuh Kristus ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Angkatlah anggur jauh di atas kepala kita. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jemaat sekalian, marilah minum darah Kristus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bernyanyi kembali. Salibmu, salibmu, yang kumuliakan hingga dalam surga kelak ada perhentian. Salibmu, salibmu, yang kumuliakan hingga dalam surga kelak ada perhentian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Di Jumat Agung ini, kembali kami diperingatkan tentang penebusan-Mu yang luar biasa. Penebusan-Mu terhadap kami, orang-orang pilihan, yang telah Kau tetapkan sebelum dunia dijadikan. Terima kasih Tuhan. Kami yang seharusnya tersalib, kami yang seharusnya menerima murka Allah, dibuang ke neraka. Tapi karena begitu besar kasih Allah, Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus kami. Maka inilah kami Tuhan, manusia yang tidak tahu diri, yang penuh dengan dosa, memohon ampun atas segala hidup kami yang selama ini mungkin menyakiti-Mu. Kami mengambil komitmen, Jumat Agung 2020 ini, kami ingin lebih serius lagi dengan Tuhan. Kami ingin lebih intim lagi dengan Yesus, kami ingin lebih dekat lagi dengan Yesus. Di tengah badai penderitaan di tahun ini, kuatkan kami Bapa, Roh Kudus jamah kami, peringatkan kami, hajar kami, jika selama ini kami jauh daripada-Mu dan berbuat dosa. Ampuni kami Tuhan. Berikan kami hikmat kebijaksanaan untuk mengenal firman-Mu dengan benar. Untuk mengenal salib Yesus dengan sempurna. Supaya kami tidak asal-asal lagi dalam beribadah. Supaya kami tidak menjadi Kristen yang suam-suam kuku. Tapi biarlah hidup kami segalanya tentang Kristus. Sebagaimana Rasul-Mu Paulus berkata, hidup adalah Kristus. Sehingga kami dikuatkan menghadapi badai penderitaan hidup. Wabah penyakit sekarang yang terjadi, kami tidak takut. Bahkan kami akan menganggap kematian adalah keuntungan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah tubuh dan darah-Mu yang telah kami minum dan kami makan menjadi persekutuan yang agung dalam diri kami. Ampuni kami jika selama ini kami tidak hormat dan gentar terhadap-Mu. Kami main-main dalam beribadah. Kami main-main dalam merenungkan firman-Mu. Kami main-main dan terikat dengan dosa. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami. Kiranya Jumat Agung ini menjadi alarm. Tidak hanya bagi kami umat-Mu, tapi bagi seluruh dunia. Bahwa akhir zaman semakin dekat. Sebagai umat-Mu, kuatkan kami untuk berbalik ke jalan yang benar. Roh Kudus yang menjamah kami dan menguat kami agar kembali. Berkati setiap jemaat kami, GKTI Raja Daud dimanapun mereka berada Bapa.
yang merayakan Jumat Agung hari ini dan mengikuti perjamuan kudus secara online. Tuhan yang berkati mereka. Anak-anak muda GKT Raja Daud semakin semangat, teguh imannya dalam Kristus. Apapun sekarang penderitaan dan kesusahannya, Engkau lindungi dan berkati. Berkati orang tua kami, berkati pengurus kami, siapapun mereka. Biarkan kami tetap memiliki persekutuan yang erat, sehingga kelak setelah wabah ini berakhir, kami bisa bersekutu kembali di rumah kudus. Lindungi kami, Bapa, lingkupi kami selalu. Kami berserah kepada kehendak-Mu, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penebusan-Mu. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memperingati Jumat Agung untuk teman-teman sekalian. Mari, ini menjadi renungan kita untuk kembali ke jalan yang bertobat sebelum hari Minggu kita bersorak-sorai akan kebangkitannya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.